Selanjutnya kita akan ke materi yang berjudul mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja. Secara umum, sumber daya manusia atau biasa disingkat SDM merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dan tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah dasar-dasar manajemen sumber daya manusia. Kepentingan strategis manajemen sumber daya manusia. Peran strategis SDM dalam organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, di mana fungsi perusahaan adalah mengerahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia mencakup 2 tugas, yaitu analisis pekerjaan dan perkiraan permintaan dan penawaran SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan terdiri atas 2 kata, analisis dan pekerjaan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen, atau unsur serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan pekerjaan adalah sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. 2. Memperkirakan permintaan dan penawaran SDM atau sumber daya manusia. Setelah memahami apa yang harus dilakukan dalam organisasi, mereka dapat mulai merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Ramalan penjualan yang baik seringkali menjadi dasar perhitungan kebutuhan sumber daya manusia, terutama pada bisnis kecil. Penalaran historis kemudian dapat digunakan untuk memprediksi permintaan akan berbagai jenis karyawan. Selanjutnya kita akan ke penyusunan staf dalam organisasi. Penyusunan staf atau staffing adalah lanjutan dari kegiatan rekrutmen atau penarikan, berupa pengambilan keputusan dalam menerima dan menempatkan tenaga kerja. Oleh karena itu, kegiatan pengaturan staf atau penyusunan staf seringkali disebut juga sebagai kegiatan seleksi tenaga kerja. Selanjutnya, rekrutmen sumber daya manusia. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Maksud rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi atau perusahaan akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap
calon pekerjaan yang dianggap memenuhi standar kualifikasi atau perusahaan. Selanjutnya, kita akan ke rekrutmen internal. Merupakan praktek mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat bagi pekerjaan yang belum terisi. Kedua, rekrutmen eksternal. Perusahaan tidak selalu bisa mendapatkan semua karyawan yang mereka butuhkan dari staf yang ada sekarang. Dan terkadang mereka juga tidak ingin. Rekrutmen eksternal adalah proses mendapatkan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, menyeleksi sumber daya manusia. Pertama, formulir aplikasi. Tahap utama dalam seleksi biasanya meminta para kandidat untuk mengisi lembar aplikasi yang kosong. Kedua, wawancara. Merupakan alat prediksi yang buruk terhadap keberhasilan pekerjaan. Ketiga, tes. Merupakan alat prediksi terbaik terhadap keberhasilan pekerjaan. Keempat, tes lainnya. Selain hal tersebut, di atas ada pula teknik-teknik seleksi lainnya yang bervariasi mengikuti perbedaan kondisinya. Misalnya, tes poligraf, tes fisik, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan ke pelatihan. Pertama, pelatihan saat bekerja. Terjadi sewaktu karyawan sedang bekerja. Pelatihan ini bersifat informal. Kedua, pelatihan di luar tempat kerja. Berlangsung di lokasi yang jauh dari tempat kerja. Pendekatan ini menawarkan lingkungan yang terkendali dan memungkinkan studi berfokus tanpa interupsi. 3. Pelatihan simulasi merupakan lingkungan kerja buatan untuk tempat pelatihan yang terlihat realistis dan jauh dari lokasi kerjanya. Selanjutnya, kita akan ke kompensasi dan tunjangan. Upah dan gaji adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan untuk tenaga kerja mereka. Upah adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan karena seseorang melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Selanjutnya kita akan ke program intensif, yaitu program kompensasi khusus yang dirancang untuk memotivasi kinerja yang sangat tinggi. Beberapa program tersedia untuk beberapa posisi, sementara program yang lain didistribusikan ke seluruh perusahaan. Selanjutnya kita akan ke program tunjangan. Tunjangan adalah kompensasi selain upah dan gaji yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Rencana pensiun. Tunjangan pensiun merupakan satu tunjangan penting yang tersedia bagi banyak karyawan. Kebanyakan rencana pensiunan yang disponsori perusahaan diatur sedemikian rupa supaya dana pensiun dibayar kepada karyawan ketika mereka pensiun. Jadi kesimpulannya,
Sumber daya manusia adalah serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif, di mana para manajer harus merencanakan kebutuhan SDM atau sumber daya alam jangka panjang dengan menilai tren masa lalu, rencana masa depan, dan tren ekonomi umum. Peramalan dalam penawaran tenaga kerja terdiri dari 2 tugas, yaitu 1. Menawarkan peramalan internal. 2. Meramalkan penawaran eksternal. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mencocokkan penawaran dan permintaan SDM atau sumber daya manusia. Berkaitan dengan kekurangan atau kelebihan staf yang diramalkan, jika terjadi kekurangan, maka karyawan baru akan direkrut, di mana peramalan tenaga kerja eksternal membantu manajer merekrut berdasarkan tipe pekerjaan mana yang tersedia atau yang langka. Terima kasih, sekian dari presentasi saya untuk tugas ini. Saya Deva Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.